321. Black Demon Society, Hezuo, saya ingin meminta bantuan dua. Ya, Bibi, meskipun kami adalah wilayah militer, kami memiliki segalanya. Pusat perbelanjaan, supermarket, bioskop, restoran, juga dekat dengan beberapa tempat wisata tingkat 5A. Anda datang dan saya akan menunjukkan. Datanglah besok pagi, baik dengan pesawat atau kereta api berkecepatan tinggi. Anda bisa berada di sana pada sore hari, dan saya akan menjemput Anda. Anda tidak perlu membawa apapun, militer akan memberikan semuanya. Petik 2. Di sofa di ruang tamu, Zheng Yufen mengangkat ponsel di kedua tangannya. Tersenyum begitu banyak hingga kerutan muncul di wajahnya. Baiklah, baiklah, pasti datang. Lu Dahai berada di sebelah Zheng Yufen, dan dia tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu. Meskipun Lu Qinghe selalu ingin menjodohkan Lu Sheng dan Yang Yuan, dia sedikit murung pada awalnya, tapi setelah melihat Dong Qingsui di video, emosi ini langsung hilang. Dalam video tersebut, keanggunan, kecantikan, kecerdasan, dan kemurahan hati Dong Qingsui, bahkan Lu Qinghe harus mengakui. Meskipun kakak senior Yang Yuan baik, dibandingkan dengan wanita seperti itu, ada celah yang nyata. Sebagai perbandingan, Lu Sheng, yang sekarang mengenakan seragam militer, dan memiliki citra dan temperamen yang sangat mirip dengan komandan muda panglima perang dalam komik perempuan, juga lebih cocok untuk Dong Qingsui. Aku sudah tahu ini akan berhasil. Tidak jauh, melihat keluarga, 503, yang mengobrol baik dengan Dong Qingsui, Lu Sheng merasakan kedamaian yang luar biasa di hatinya. Ide Lu Sheng sangat sederhana, mari kita menipu keluarganya ke wilayah militer terlebih dahulu, dan menunggu sampai dia menyelesaikan masalah di pihak Lian Su sepenuhnya. Ketika mereka ingin kembali, mereka dapat menetap di kawasan militer. Dengan kekuatannya sendiri, jelas sulit meyakinkan orang tuanya dalam waktu setengah hari, dan dia tidak memiliki banyak kesabaran dan usaha. Jadi Lu Sheng memikirkan cara yang baik, atas nama melihat masa depan. Menantu perempuan, biarkan Dong Qingsui mengundang mereka. Hasilnya sangat bagus. Apa yang tidak diharapkan Lu Sheng adalah penampilan Dong Qingsui. Dermawan. Dalam video tersebut, dia mengenakan pakaian rumah yang sederhana, tetapi dia menunjukkan temperamen dan sikap seorang wanita, dan sangat dicintai oleh orang tua dan keluarga. Senang sekali pergi ke aula. Lu Sheng tidak mengganggu ibunya, dan diam-diam naik ke lantai 2. Sendirian. Sudah beberapa bulan saya tidak pulang, dan kamar di lantai 2 masih rapi dan bersih, tidak ada debu sama sekali. Diperkirakan ibu saya sudah membersihkannya sebelum dia kembali. Lu Sheng duduk di meja, memasuki lantai 3 dari keadaan terang yang kosong, dan mulai memikirkan rencana dan langkah selanjutnya. Sudah hampir 2 jam sejak rencana Li Dai gagal. Tidak mengherankan, bahkan tindak lanjut Su akan segera menyusul. Botol hijau tua seukuran Feng Yujing muncul di tangan Lu Sheng, dan berputar bebas di antara jari-jarinya yang ramping dan cantik. Bahkan untuk sebotol kesedihan orang suci, ini, dia tidak akan menyerah. Begitu saja, jangan lihat botol kecil ini, nilainya diperkirakan lebih dari 5 miliar, bahkan Lian Su yang merupakan istri Wu Sheng pun harus merasa tidak enak. Hanya tidak tahu apa artinya tindak lanjutnya. Aku bodoh. Tidak sulit untuk mengetahuinya. Lu Sheng duduk di kursi dan menutup matanya. Semenit kemudian, dia bangun lagi. Membuka matanya, cahaya aneh melintas di matanya. Masyarakat iblis hitam. Lu Sheng tidak pernah berpikir bahwa pendukung Lian Su adalah Black Demon Society. Lu Sheng tidak asing dengan organisasi ini. Ketika dia berhubungan dengan Huan Yin sebelumnya, dia menyerahkan informasi dari organisasi internasional serupa. The Dark Magic Society lebih misterius daripada Ring Seal dan Dark Star. Dan hanya sedikit orang yang mengetahui detailnya. Tapi di perpustakaan sumber daya Tinder, bagaimana bisa ada rahasia? Black Devil Society adalah organisasi teroris internasional dengan elemen kultus, dan sangat tertarik pada eksperimen modifikasi genetik hewan asing. Mereka menyebut diri mereka Dewa Setan, dan bahkan menggunakan 72 Dewa Setan Salomo sebagai nama kode untuk orang yang paling kuat dalam organisasi. Di antara mereka, bahkan ada pembangkit tenaga martial Saint tingkat ke-9. Ada bayangan kerajaan singa di belakang Black Devil Society, yang
Merupakan salah satu alasan mengapa Black Devil Society selalu ada di dunia. Sayangnya, tidak ada deskripsi pasti dalam informasi yang diminta Dewa Iblis Lian Su untuk membunuhku kali ini. Tapi itu tidak masalah. Mata Lu Sheng tenang, menatap kematian orang suci di telapak tangannya. Dan berbisik, bagaimanapun, apakah itu sekarang atau di masa depan. Bahkan Su akan mati. Ini membuktikan bahwa serangan ini pasti akan gagal. Ding dong. Ponsel di tangan berdering. Lu Sheng dengan lembut meletakkan Sage of the Saint dan kemudian mengangkat telepon. Berita itu dikirim oleh Dong Kingsway. Berhasil. Lu Sheng mengangkat alisnya dan membuat ekspresi, baik. Dong Kingsway dengan cepat menjawab dengan ekspresi, mata putih, dan kemudian berkata, apa yang kamu rencanakan? Lu Sheng menjawab dengan tenang, selama keluargaku memasuki wilayah militer dengan aman, aku akan menangani sisanya sendiri. Dong Kingsway terdiam beberapa saat, lalu kembali dengan sebuah pesan. Hati-hati, jika ada yang bisa saya bantu, katakan saja. Lu Sheng tersenyum, lalu keluar dari kotak obrolan dan menelepon. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Wilayah militer timur, saya Lu Sheng, ambil komandan He Dingjun untuk saya. Suara di telepon segera naik beberapa derajat, dan berkata dengan penuh semangat, tunggu sebentar. 10 detik kemudian, suara He Dingjun terdengar di ujung telepon. Lu Sheng, saya He Dingjun, ada apa? Lu Sheng melihat kematian orang suci di depannya, dan berkata dengan tenang, He Zuo, aku ingin meminta bantuanmu. Keluarga Lu adalah keluarga yang terdiri dari 3 orang, dengan tas besar dan tas kecil, berpakaian rapi, dan mereka terlihat seperti sedang pergi jalan-jalan. Sudah ada beberapa salon militer yang menunggu di depan pintu. Petugas berseragam militer dengan cepat datang untuk mengambil barang bawaan di tangan Lu Dahai dan Zheng Yufen, dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mobil. Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak ikut dengan kami? Lu Qinghe meminta cuti dengan sekolah semalaman, dan berada di tengah kegembiraan melakukan perjalanan. Dia cemberut sedikit sedih ketika mengetahui bahwa Lu Sheng tidak akan bersama mereka. Zheng Yufen juga mengomel, ya, saya pikir Anda akan kembali untuk menjemput kami. Lu Sheng menjelaskan, militer memiliki misi dan saya harus pergi ke sana. Tapi jangan khawatir, Kingsway telah mengatur semuanya di area militer. Biarkan dia bermain dengannya selama 2 hari dulu, dan ketika tugas saya selesai, segera kembali. Petik 2. Baiklah. Lu Qinghe meraih lengan mantel militernya, merasa murung. Lu Dahai agak ceria, misi negara di atas segalanya, kamu harus mengerti. Santo kecil, nak, pergi dan berperilaku baik. Ayah bangga padamu. Mendengarkan slogan Lu Dahai yang tetap tidak berubah selama ribuan tahun, Lu Sheng tidak bisa menahan senyum. Kemudian secara pribadi masukkan mereka ke dalam mobil dan lihat mereka pergi. Setelah beberapa mobil meninggalkan pandangannya, senyum di wajah Lu Sheng sedikit demi sedikit mereda. Matanya menjadi tajam lagi, dan auranya kuat dan dingin. Lu Zuo, mobilmu sudah diatur dan kamu bisa pergi kapan saja. Seorang petugas di sebelahnya datang dan menundukkan kepalanya untuk melapor. Lu Sheng mengangguk, kalau begitu ayo pergi. Ya, mobil terakhir yang membawa Lu Sheng keluar dari komunitas dan menuju ke arah lain. Mobil melaju ke jalur utama, dan selusin mobil yang diparkir di jalur utama segera mulai menjaga mereka. Konvoi hitam yang cukup spektakuler terbentuk dan melaju menuju pusat kota. Lu Sheng duduk di dalam mobil dan memutar nomor telepon dengan ponselnya. Selamat, jangan khawatir, Lu Sheng, wilayah militer telah secara khusus mengirimkan tim jenderal dan pesawat tempur untuk datang ke sini. Dalam 2 jam, keluargamu akan tiba di wilayah militer dengan selamat. Terima kasih, He Zuo. Mengenai masalah Black Demon Society yang Anda sebutkan, saya telah menyapa distrik militer setempat di sepanjang jalan dan akan sepenuhnya bekerja sama dengan rencana Anda. Berbicara tentang Lu Sheng, apakah Anda benar-benar membutuhkan saya untuk melaporkan lebih tinggi dan mengirim pakar untuk membantu Anda? Petik 2. Suara He Dingjun sedikit lebih rendah, dan dia berkata, kekuatan organisasi teroris, Black Demon Society, tidak boleh diremehkan. 3 tahun lalu, wilayah militer selatan melakukan percakapan dengan salah satu dari 72 dewa iblis dari Black Demon Society.
5 jenderal tingkat adik kepung dan ditekan, termasuk 4 jenderal top. Dengan lebih dari 15 bintang. Dia juga membunuh 3 orang dan melukai 7 orang dan berhasil melarikan diri. 10 orang teratas ini pasti sudah memiliki kekuatan seorang jenderal atau bahkan di atas. Jika Anda menghadapinya sendirian, itu akan sangat merepotkan. Duduk, serangan teroris yang terjadi di daerah militer selatan 3 tahun lalu cukup heboh saat itu, dan menjadi berita internasional. Itu juga saat Longbo memiliki pemahaman terdalam tentang ketajaman taring Black Demon Society, salah satu dari 3 organisasi teroris internasional terkenal. Pengorbanan 2 jenderal bintang 5 demi seorang jenderal papan atas berkekuatan 3,5 jenderal diving memang membuat militer ngilu cukup lama. Kali ini, berita tentang Black Demon Society pecah lagi. Meskipun itu mungkin bukan 10 dewa iblis teratas, itu masih membuat He Dingjun merasa gugup. Pada saat ini, He Dingjun mendengar tawa ringan Lu Sheng datang dari telepon. Masalah, He Zuo, kamu bercanda. Masalahnya ada pada mereka. Tikus yang bersembunyi di kegelapan benar-benar memusingkan. Karena Anda tidak tahu kapan mereka akan tiba-tiba melompat keluar dan menggigit Anda dengan keras. Tetapi jika Anda kehilangan keuntungan ini, Anda harus takut pada mereka. Mau melakukan ini, Lu Sheng sedang duduk di dalam mobil, memegang ponsel di satu tangan dan bermain dengan sebotol kecil minyak angin berwarna hijau tua di tangan lainnya. Itu cukup untuk mengeluarkannya dari sudut-sudut gelap. Anda mengatakan ya, He Zuo. Petik 2. Lu Sheng menoleh untuk melihat keluar jendela sesuka hati. Penglihatannya sangat kuat. Melalui celah di gedung-gedung tinggi, dia bisa melihatnya dengan jelas. Di atap hotel bertingkat tinggi yang jaraknya ribuan meter, seorang pria pirang berbaju hitam sedang melihat ke sisi ini dengan teleskop. 322. Rencananya dimulai, berdampak pada sel abadi ke-7. 3. Sekarang kekuatan spiritual Lu Sheng terpancar sepenuhnya, cukup untuk menutupi radius hampir 30 km. Sudut manapun, lokasi manapun, lebih jelas dan lebih komprehensif daripada pemantauan satelit. Ditambah dengan peningkatan kemampuan berpikir dari lantai 3 keadaan kosong dan terang, tidak terlalu mudah untuk menemukan beberapa orang yang mencurigakan di area terdekat beberapa kilometer. Benar saja, itu sudah ada di sini. Lu Sheng menemukan tato tengkorak dengan tanduk di lengan target untuk menentukan pikirannya. Ini adalah salah satu keunggulan menjadi anggota Dark Society. Sayang sekali kekuatan orang ini terlalu buruk. Dia hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 6. Diperkirakan dia hanya anggota peripheral, antek kecil dan sejenisnya. Lu Sheng tidak terlalu memperhatikannya, dia meliriknya dan mengalihkan pandangannya. Oke, kalau begitu ikuti rencanamu. Saya telah mengatur seseorang untuk bekerja sama dengan rencana dan tindakan Anda kali ini untuk membantu. Anda mengirim orang dari wilayah militer setempat. Terima kasih, He Zuo. Setelah mendengar kata-kata tenang Lu Sheng, He Dingjun menutup telepon. Ekspresinya sedikit rumit. Setelah berpikir dengan tenang untuk beberapa saat, He Dingjun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, He Dingjun, kamu adalah seorang jenderal yang bermartabat di ketentaraan, bukankah? Kamu tegas dan berani seperti anak laki-laki berusia 20 tahun. Betulkah? Hanya berdasarkan kekuatan anak itu dalam kompetisi militer, bagaimana jika 10 dewa iblis teratas dari Black Demon Society datang? Belum tentu lawannya. Cukup datang kedua, tidak peduli seberapa buruknya, Anda dapat melarikan diri, karena anak itu dapat berpikir untuk menggunakan tubuhnya sebagai umpan. Dia secara alami memiliki kepercayaan diri dan kepercayaan diri yang cukup. Khawatir tentang dia. Petik 2. Memikirkan hal ini, hati He Dingjun tiba-tiba menjadi rileks. 27 pada awalnya, Lu Sheng sendirian menjungkir-balikkan seluruh jenderal wilayah militer timur dalam kompetisi wilayah militer. Tanpa satu gerakan pun, adegan mengganggu perjalanan militer Dongsheng masih jelas di benak He Dingjun. Itu adalah kekuatan yang menakutkan yang bahkan ditakuti oleh pembangkit tenaga listrik tingkat umum seperti dia. Seperti yang dikatakan Marshal, Lu Sheng disebut tampan ketika dia mundur. Dan dia disebut orang suci ketika dia maju. Karakter seperti iblis, apa yang perlu dikhawatirkan untuknya? Yang harus dikhawatirkan adalah sekelompok orang yang akan mencegat
Black Demon Society milik Lu Sheng. Kota Baihe. Seorang pria jangkung, berambut pirang, bermata biru dengan setelan tempur hitam ketat berdiri di atap sebuah gedung tinggi. Melihat iring-iringan mobil hitam yang perlahan melaju di jalan di kejauhan. Dia meletakkan teleskop di tangannya. Temukan targetnya. Bahasa aneh keluar dari mulut pria itu, bukan bahasa kerajaan naga. Pria itu memiliki komunikator tak terlihat di telinganya, dan komunikator itu mengeluarkan suara dalam bahasa yang sama dengannya. Tindak lanjuti dan laporkan rute target kapan saja. Baik, pria kuat itu mengatakan sesuatu, lalu melompat langsung dari tepi atap. Dia menggunakan unit outdoor AC di dinding gedung untuk turun dari atap ke bawah dalam beberapa tarikan napas. Kemudian dengan cepat masuk ke mobil yang diparkir dan melaju dengan cepat menuju lokasi konvoi target di memori. Di dalam mobil, pria itu dengan terampil mengendalikan setir untuk berpindah-pindah di lalu lintas sambil berbicara dengan suara di komunikator. Ngomong-ngomong, J, apakah kamu tahu apa tujuannya kali ini? Saya mendengar bahwa 10 orang dewasa teratas datang untuk ini. Suara komunikator dengan cepat menjawab, terlebih lagi, ada lebih dari 1 orang dewasa di sini. Orang baik. Pria itu menghela napas kaget dan berkata dengan emosi, apakah target kita kali ini adalah putra Wu Sheng Longduo? Itu lebih mahal daripada putra kerajaan naga Wu Sheng. Dia adalah salah satu bintang yang kemungkinan besar akan menjadi Wu Sheng di masa depan. Sepertinya dia baru berusia 20-an. Perkiraan kekuatan tempur di atas 30 bintang, peringkat dengan Black Devil Society kami. 20 tahun, kekuatan tempur bintang 30, sebanding dengan. Pria itu terkejut dan memukul bibirnya. Lalu siapa yang ingin dia mati? Kejeniusan semacam ini adalah aset berharga bagi negara atau organisasi manapun. Suara komunikator tertawa, Jeros, tidak ada negara atau organisasi di dunia yang bisa monolitik. Bagi sebagian orang, dia adalah harta karun. Tapi bagi orang lain, dia adalah racun. Jadi kita harus menyingkirkannya sebelum racun ini benar-benar terbentuk. Suara di komunikator bergumam, yang utama adalah harga yang harus dibayar oleh mereka yang ingin dia mati terlalu besar. Begitu besar sehingga kita tidak bisa mengatakan tidak. Hei, saya memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, tetapi Anda tidak mengerti. Petik 2. Dasar. Pria kuat itu membanting tangannya ke setir, dan mobil itu melaju dengan kendaraan ulang-alik yang indah di tengah lalu lintas, dan ada klakson dan omelan di sekelilingnya. Pria itu tidak menganggapnya serius, matanya hanya menatap konvoi hitam di depannya dan mengikuti dengan santai. Segera, konvoi berhenti di dekat stasiun kereta berkecepatan tinggi. Pria itu memarkir mobilnya lebih dari 200 meter dari konvoi dan mengeluarkan teropong untuk mengamati. Dia melihat sejumlah besar tentara naik turun konvoi, dikelilingi oleh seorang jenderal muda dengan kotak senjata perak yang turun dari mobil di tengah. Di tengah bintang-bintang yang menahan bulan, para jenderal muda berjalan perlahan menuju stasiun kereta berkecepatan tinggi. Pria itu dengan cepat melapor ke komunikator, orang target memasuki stasiun kereta berkecepatan tinggi, dan diperkirakan bahwa dia mungkin menggunakan kereta berkecepatan tinggi untuk meninggalkan kota Baihe, dan tujuannya tidak diketahui. Diterima, lanjutkan tindak lanjut. Ya, pria itu keluar dari mobil dan berjalan perlahan menuju stasiun kereta berkecepatan tinggi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, jenderal muda target yang dia lihat sudah berjalan ke pintu masuk khusus stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Ketika jenderal muda hendak masuk ke pintu masuk, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arahnya. Tatapan dingin melintasi jarak 1000 meter dan jatuh tepat pada pria itu. Kulit kepala pria kuat itu langsung kesemutan. Seolah-olah seseorang tiba-tiba menodongkan pistol ke dahinya. Ups, dia berbalik tanpa sadar dan berlari, dan detik berikutnya ada gelombang pisau tak terlihat yang sangat cepat di udara. Set, postur depan pria itu membeku, dan sebuah kepala besar terbang. Ada teroris di 1000 meter dari posisi jam 7. Saya telah menyelesaikannya. Saya akan mengirim seseorang untuk segera membersihkannya. Lu Sheng menarik pandangannya dan dengan ringan menginstruksikan Mayor Jenderal wilayah militer yang mengikutinya. Mayor Jenderal daerah militer Dongning terkejut, menoleh tanpa sadar untuk melihat ke arah jam 7,
dan melihat sesosok tubuh tergeletak di genangan darah. Sudah terlambat untuk terkejut, dan buru-buru memerintahkan petugas di sekitarnya untuk menanganinya. Kemudian dia buru-buru mengikuti di belakang Lu Sheng dan berjalan ke stasiun kereta berkecepatan tinggi. Melihat tubuh jangkung dan lurus yang berjalan maju 1 meter di depan, Mayor Jenderal Militer semakin terkejut saat dia berjalan. Baru saja, cara musuh menuju secara diam-diam dan diam-diam dipisahkan oleh 1000 meter benar-benar tidak dapat diprediksi. Jika bukan karena dia dan Xia Pingnan yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dia secara pribadi mengakuinya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia dipukuli sampai mati. Bintang super, top dengan kekuatan yang menakutkan bahkan belum berusia 20 tahun. Tahun ini, dunia macam apa ini? Mayor Jenderal Wilayah Militer hanya merasa gelisah di dalam hatinya, dan kehendak Grandmaster sedikit terguncang. Lu Sheng berjalan dengan tenang. Dia berjalan melalui saluran khusus yang dibuka untuknya oleh militer, dan tidak ada seorang pun di sana. Dia akan menaiki rel berkecepatan tinggi, dan diperkirakan mata-mata dari Black Demon Society telah menyampaikan keberadaannya, dan pihak lain begitu dekat, dia hanya memusnahkannya. Pada jarak 1000 meter, dengan kekuatan mentalnya saat ini, sangat tidak mudah untuk menggunakan gelombang tak terlihat dari pedang roda berdoa untuk membunuh seorang prajurit dengan kekuatan tingkat 6. Tolong, kepala, memikirkannya, Lu Sheng sudah berjalan ke kereta berkecepatan tinggi. Masih sama seperti saat dia datang, kereta berkecepatan tinggi ini memang disiapkan khusus untuk dia seorang diri. Berlangsung 1 hari 2 malam, tujuan Provinsi Kyoto. Kali ini, jarak ini, seharusnya cukup untuk menarik tikus-tikus itu keluar. Lu Sheng berjalan ke rel berkecepatan tinggi dan menerima perlakuan yang sama seperti saat dia datang. Tapi bedanya, tidak ada Li Dai di sisinya. Di gerbong 260, ada seorang perwira wanita berambut pendek dan berambut pendek seusia dengan Li Dai menunggunya. Kolonel Guo Aiying dari daerah militer Donyi telah bertemu dengan kepala suku, tanda fitur wajah, petugas wanita dengan sedikit kepahlawanan di antara kedua alisnya menyapa Lu Sheng dengan hormat. Duduk. Lu Sheng duduk di kursi pijat dan menyapanya dengan santai. Ya, ketua. Petugas wanita itu duduk di kursi di sebelah Lu Sheng dengan punggung lurus. Di depannya terdapat banyak peralatan komunikasi profesional, serta berbagai komputer, perlengkapan dan lain sebagainya. Dalam operasi ini, saya akan bekerja sama dengan kepala suku. Jika Anda memiliki perintah, tolong beri kepala kapan saja. Lu Sheng memandangi tatapan serius petugas wanita Guo Aiying, bahkan pelipisnya basah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghibur. Jangan terlalu gugup, aku hanya ingin kamu membantuku dengan beberapa hal kecil. Itu akan menang, jangan terlalu merepotkan. Santai. Petik 2. Guo Aiying mengangguk, tapi tubuhnya masih tegang, dan dia sama sekali tidak bermaksud santai. Lu Sheng menggelengkan kepalanya, dan tidak peduli padanya. Saat ini, rel berkecepatan tinggi sudah mulai berjalan perlahan. Lu Sheng sepenuhnya melepaskan kekuatan spiritualnya, memancarkan radius 30 km di sekitar gerbong kereta berkecepatan tinggi. Ini seperti radar yang memantau segala sesuatu di sekitar Anda. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol emas gelap dan cairan hampir hitam dari kotak di bawah kakinya. Cairan heteromieloid derajat 8. Lepaskan tutupnya dan tuangkan langsung ke mulut Anda seperti minuman. Merasakan energi dari cairan sumsum berbeda tingkat 8 secara bertahap meletus di dalam tubuh, Lu Sheng sepenuhnya menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi dan perlahan menutup matanya. Seperti tertidur, rencananya sudah dimulai, untuk menyambut tikus yang datang dari jauh dan akan datang ke pintu. Dia juga harus bersiap-siap. Pil darah besar di jantung terus berputar dan tumbuh di bawah aliran energi. Ketika tumbuh sampai batas tertentu, pil darah tiba-tiba berhenti, dan kemudian diam-diam hancur. Darah yang bergolak mengalir keluar. Divine Illumination Pluto Sutra meningkat. Shock, 323. Gambar yang sebanding dengan film fiksi ilmiah. 4. Berengsek. Di sebuah ruangan kecil yang gelap, terdapat sejumlah besar komputer dan berbagai perangkat elektronik. Seorang pemuda berkulit gelap berusia awal 20-an dengan rambut agak keriting duduk di depan komputer, melepas headphone di kepalanya, dan melihat ke belakang dengan wajah jelek.
Sinyal Jaros dimatikan, mungkin mati. Wanita yang bersandar di tepi meja dan makan mie instan mengangkat kepalanya, meletakkan mie instan di tangannya, menyeka mulutnya dengan manset, dan berjalan cepat. Bagaimana targetnya sekarang? Wanita itu berjalan ke arah pemuda berkulit gelap itu, meletakkan satu tangannya di atas meja, dan menatap layar komputer. Dia memiliki rambut merah yang indah, tapi sayangnya dia tidak terlalu tampan, dengan beberapa bintik di wajahnya. Pemuda berkulit hitam itu mengetuk keyboard dengan kedua tangan, dan berkata dengan cepat, menurut pesan terakhir dari Jaros, target seharusnya sudah meninggalkan kota Baihe dengan kereta berkecepatan tinggi sekarang. Dia memiliki status khusus dan harus mengambil jalur kereta api berkecepatan tinggi khusus. Saya mengambil informasi perubahan sementara dari semua kereta berkecepatan tinggi di Longguo baru-baru ini, dan menghitung rute depan. Target tujuannya seharusnya adalah Provinsi Kyoto dari Kerajaan Naga, seperti yang kita harapkan. Petik 2. Wanita berambut merah itu menatap peta rel kecepatan tinggi di layar komputer, matanya berhenti di beberapa lokasi. Apakah totalnya lebih dari 2 hari? Sepertinya ada banyak waktu. Wanita berambut merah itu menggumamkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, lalu berkata dengan ringan, kirimi saya gambar ini. Beberapa orang dewasa sudah bergegas ke sekitar kota Baihe, jika semuanya berjalan lancar. Wanita berambut merah itu berjalan kembali ke posisi semula dan mengambil lagi mie instannya yang belum habis. Kita harus segera kembali. Ya, jejak kegembiraan melintas di wajah pemuda berkulit gelap itu, tangannya di atas keyboard komputer, dan jari-jarinya melompat seperti terbang. Tepuk, sebuah kotak hitam kecil jatuh ke tanah, membuat suara garing di gerbong. Yang sunyi, Guo Aiying yang sedang duduk di kursi, buru-buru membungkuk untuk mengambil kotak kecil di tanah. Ketika dia selesai mengambil barang-barang dan berdiri, dia menemukan bahwa Junwei muda yang terbaring tidak aktif di kursi telah terkejut dan diam-diam membuka matanya. Maaf, Ketua, mengganggu istirahat Ketua. Guo Aiying berdiri dengan swoosh, wajahnya penuh kegugupan. Lu Sheng menggelengkan kepalanya, berdiri sesuka hati, berjalan di depan Guo Aiying, dan dengan ringan menepuk bahunya 2 kali. Tampaknya ada riak tak terlihat seperti air yang muncul dari posisi Lu Sheng. Menjatuhkan tangannya, Guo Aiying sedikit gemetar, seolah seutas tali telah dicabut di benaknya. Seluruh tubuhnya rileks, tubuhnya yang tegang dan emosinya yang tegang dilepaskan dengan sempurna dalam sekejap. Panggilan, sangat melegakan. Masih lama, kamu tidak bisa terus seperti ini. Lu Sheng mengatakan sesuatu dengan lembut, lalu berjalan ke tepi meja teh. Menuang secangkir air panas untuk dirinya sendiri, dan duduk kembali di kursinya. Dia mengambil koran di depannya dan membolak-baliknya dengan santai. Ya, gelombang. Guo Aiying tersipu, dan dengan ragu menjawab. Menemukan bahwa Lu Sheng mengabaikannya, dia sedikit santai. Guo Aiying duduk di depan komputer, tetapi ternyata dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Dia diberi tugas ini dengan mendesak. Yang di atas hanya memberitahunya bahwa orang yang dia butuhkan untuk bekerja sama dalam misi ini adalah pria besar dengan status yang sangat menakutkan, dan dia harus mematuhi perintah pihak lain tanpa syarat. Selain itu, Guo Aiying tidak tahu apa-apa. Misi macam apa itu? Guo Aiying berpikir dalam benaknya. Dia dengan hati-hati melihat lingkungan sekitarnya, kecuali dia dan kepala suku yang terlalu muda di depannya, hanya ada pramugari dan beberapa tentara dan perwira di seluruh kereta. Tidak bisa melihat betapa hati-hati itu. Dan kepala pria besar yang menakutkan itu telah minum teh dan membaca koran dengan santai sejak dia masuk ke dalam mobil, atau tidur, tanpa rasa urgensi yang seharusnya dia miliki ketika sedang dalam misi. Mungkin aku terlalu gugup, itu hanya misi pengawalan sederhana. Guo Aiying menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia benar-benar santai. Dia mengalihkan pandangan dari layar komputer di depannya dan berbalik untuk melihat pemandangan di luar jendela di sebelahnya. Saat ini, kereta api berkecepatan tinggi sedang melewati bagian jalan pegunungan, dengan bukit-bukit dan hutan di sepanjang jalan. Meskipun saat itu musim dingin, banyak bukit dan hutan yang gundul dan tidak begitu cantik, tapi setidaknya itu meredakan kegugupan Guo Aiying dan membuat jiwanya yang tegang sebelumnya menjadi lebih rileks dan santai.
Guo Aiying menyaksikan pemandangan monoton dan serupa melewati jendela. Relaksasi total setelah ketegangan tinggi membuat rasa kantuk berangsur-angsur melanda. Kelopak mata Guo Aiying terus bertambah berat. Dia menopang pipinya dengan satu tangan, melihat keluar jendela, dan terus mendekati alam mimpi, mendekati. Tiba-tiba, suara mendesing. Perasaan gelisah yang kuat menarik Guo Aiying dari keadaan setengah mimpi. Dan setengah sadar, dia bangun tiba-tiba, wajahnya pucat, dan dia mendongak dengan keringat. Dia melihat kepala suku yang sangat muda itu bersandar di kursi dengan mata terpejam, dan dia tidak tahu apakah dia sedang tidur atau apa. Tidak ada orang lain di seluruh mobil kecuali mereka, sangat sunyi, semuanya tampak tenang dan normal. Guo Aiying merasa semakin tidak nyaman di hatinya. Rasanya seolah-olah sesuatu yang sangat buruk akan terjadi, bencana akan segera terjadi. Kejelasan yang tak tertandingi membuatnya bingung. Guo Aiying melirik waktu dengan cepat dan menemukan bahwa dia hanya tidur. Kurang dari setengah jam, dia terus mencari sumber kegelisahannya. Tidak ada yang aneh di gerbong itu, dan Guo Aiying tidak menemukan apa pun. Dia memandang kepala muda yang sedang tidur, berpikir dalam hatinya. Apakah dia harus melaporkan ide omong kosong ini ke pihak lain? Tapi jika itu hanya ilusi yang disebabkan oleh kegugupanku, maka itu menjadi olong besar. Saya memotori militer, atau saya akan dikeluarkan di perhentian berikutnya. Guo Aiying sedang berjuang, dia menoleh untuk melihat keluar jendela tanpa sengaja. Matahari bersinar di luar jendela, tetapi tidak menyilaukan. Kereta itu melewati lembah dan dataran, dengan garis besar beberapa gunung tinggi tidak jauh dari situ. Guo Aiying tiba-tiba melihat titik hitam muncul di garis pandangnya. Dia sedikit penasaran dan mau tidak mau mencondongkan tubuh lebih dekat untuk menonton. Bintik hitam itu terbang dari udara dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menjadi jelas dalam waktu singkat. Sepertinya, ada sesuatu yang terbang ke arah kereta. Guo Aiying menatap titik hitam itu dengan saksama. Rasanya seperti peluru hitam terbang menuju rel berkecepatan tinggi. Tapi siapa yang bisa melempar tembakan sejauh ini? Itu bukan kartun. Guo Aiying merasa geli sejenak, dan terus menatap titik hitam itu. Tetapi ketika titik hitam semakin dekat dan penampilannya menjadi semakin jelas, perasaan tidak nyaman Guo Aiying menjadi semakin kuat. Dia menatap titik hitam yang membesar dengan cepat, dan wajahnya menjadi semakin bingung. Suara mendesing. Titik-titik hitam menembus langit. Guo Aiying akhirnya melihat seluruh gambar titik hitam itu sepenuhnya. Itu setebal 30 cm, panjang 3 meter, tertutup kegelapan. Pekat, rudal kerucut. Rudal hitam menyemburkan api ekor yang tebal, dan itu hanya datang ke depan dalam sekejap. Mata Guo Aiying membelalak, pupil matanya berkontraksi, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi kusam. Waktu sepertinya diregangkan tanpa batas pada saat ini. Guo Aiying menyaksikan tanpa daya ketika misil hitam itu semakin dekat. Dengannya, 20 meter, 10 meter, 5 meter. Bahkan tidak 1 meter pun pada akhirnya. Dia bahkan bisa melihat bahwa kepala iblis putih yang dilukis di cangkang misil hitam itu menyeringai diam-diam padanya. Emosi Guo Aiying langsung menembus ambang pintu, dan dia bisa mendengar jantungnya berdetak perlahan berulang kali. Dia ingin berdiri dan mengingatkan kepala yang tertidur di belakangnya. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa tugas ini ditetapkan sebagai level ketiga oleh atasannya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Guo Aiying tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat rudal hitam di dekat jendela gerbong kereta. Berkecepatan tinggi, kegelisahan di hatinya melonjak, benar-benar menelannya, dan pikirannya menjadi kosong. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang tajam mematahkan semua ilusi Guo Aiying. Sebelum kematiannya, sosok tinggi dan ramping berjalan ke sisi Guo Aiying dengan langkah tenang. Mengulurkan jari dan mengetuk jendela dengan ringan. Ledakan, fluktuasi tak terlihat menyebar dengan cepat berpusat pada posisi ketukan. Jari telunjuk ramping. Waktu sepertinya berhenti. Rudal hitam yang dicat dengan pola setan berhenti tiba-tiba di posisi dekat jendela. Pola iblis di atas menatap lurus ke arah Guo Aiying dan menatap matanya. Jarak antara keduanya hampir 1 meter jauhnya. Pada saat ini, jari-jari yang indah dan ramping menjentikkan keluar lagi. Pola iblis menoleh dalam sekejap. Suara mendesing.
Rudal hitam diluncurkan dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Seluruh proses sebenarnya terjadi hanya dalam beberapa detik, yang tampak mulus dan alami. Guo Aiying benar-benar terpana. Semuanya tampak seperti mimpi baginya. Atau adegan dari film CV. Guo Aiying menatap kosong ke telapak tangan yang indah dan ramping yang dapat membalikkan misil, seolah-olah itu memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Tiba-tiba, dia merasa ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dia mengerti. Mendongak, Guo Aiying menghadap sepasang mata yang tenang dan tenang. Sebelumnya, kepala suku muda yang duduk malas di kursi sambil minum teh dan tidur, kini memancarkan cahaya menyilaukan yang membuat Guo Aiying hampir tidak bisa melihat secara langsung. Tunggu di sini sebentar, aku akan melakukan sesuatu dan segera kembali. Lu Sheng bertanya dengan santai pada Guo Aiying, melirik keluar jendela mobil, lalu berbalik dan berjalan keluar dari mobil. 324. Keikhlasan berlari sejauh 8.000 mil, waktu untuk mengucapkan kata-kata terakhir terlalu lama satu. Pada saat Lu Sheng mendeteksi serangan misil, kekuatan mental yang awalnya terpancar ke sekeliling dalam bentuk sumber cahaya dengan cepat menyusut, terjalin, kompak, lapis demi lapis daerah penyangga terbentuk pada lintasan rudal ke depan. Pada saat ini, kekuatan-kekuatan spiritual Lu Sheng terungkap sepenuhnya. Dalam benaknya, sosok paranormal tembus cahaya bersinar terang, memancarkan kecemerlangan yang bahkan lebih menyilaukan dari berlian. Seluruh sosok manusia berwarna emas tua, dan hampir seperlimanya memiliki kilau dan warna seperti batu kecubung. Dari figur kristal, hingga figur berlian, hingga figur obsidian. Akhirnya ke ametis humanoid saat ini. Setelah 4 transformasi, bahkan Lu Sheng tidak tahu level apa yang telah dicapai oleh kualitas kekuatan mentalnya saat ini. 10 kali lipat dari guru spiritual tingkat 8 biasa. Atau 100 kali. Dia tidak tahu. Kecepatan misil hitam terus-menerus dilemahkan oleh lapisan penyangga. Kekuatan mental menunjukkan efek seolah-olah waktu melambat dan akhirnya berhenti. Ketika kecepatan rudal benar-benar nol, kekuatan penyangga mental di bawah Lu Sheng Bu juga benar-benar dikompresi hingga ekstrim. Ini seperti, tidak, itu adalah jumlah tali busur yang ditarik tak terbatas. Berangkat, runtuh. Rudal hitam itu kembali dengan cara yang sama. Lu Sheng tidak menyangka cara ini bisa menyelesaikan pihak lain. Jika diselesaikan, dia akan merasa bosan. Dia berjalan cepat ke posisi di mana gerbong terhubung, dan kemudian menatap mata kaget seorang pramugari cantik di sebelahnya. Dia mengulurkan tangan dan membuka pintu gerbong kereta berkecepatan tinggi. Apa? Meski mengetahui identitas pihak lain itu luar biasa, pramugari itu mau tidak mau berteriak dengan suara rendah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Tapi adegan angin bertiup kembali yang diharapkan tidak terjadi. Setelah pintu dibuka, semuanya baik-baik saja. Di luar pintu adalah pemandangan yang berlalu dengan cepat. Tapi sepertinya ada lapisan pemisah transparan yang tak terlihat antara lanskap dan mobil, sehingga tidak ada angin yang masuk. Aku akan kembali nanti, ingatlah untuk membukakan pintu untukku. Lu Sheng dengan santai bertanya pada pramugari di sampingnya. Pramugari cantik itu mengangguk dengan bodoh. Detik berikutnya, matanya membelalak, dan dia melihat Lu Sheng melangkah maju dengan tak percaya dan berjalan keluar dari pintu kereta yang terbuka. Seketika menghilang. Bang! Melihat pintu kereta yang tertutup di depannya lagi, pramugari mulai bertanya-tanya apakah yang baru saja dilihat dan dialaminya itu nyata. Titik-titik. Di atas bukit setinggi lebih dari 100 meter. Seorang pria asing berproporsi baik dengan rambut coklat muda, pupil biru keabu-abuan, tingginya lebih dari 2 meter, sedang menatap ke depan dan ke bawah. Pria itu juga membawa peluncur rudal besar di tangannya. Benda seberat beberapa ton itu dibawanya dengan santai dengan satu tangan. Dengan ekspresi santai, seperti mainan plastik. Mata pria itu menatap kereta api berkecepatan tinggi yang melintas 10 kilometer jauhnya. Dia tidak memiliki teropong, tapi penglihatannya masih menakjubkan. Pada saat ini, dia hanya menunjukkan ekspresi agak bingung di wajahnya, dan bintik hitam yang membesar dengan cepat tercermin di pupil biru keabu-abuan. Brengsek, pupil pria berambut coklat itu tiba-tiba menyusut, dia menjatuhkan peluncur rudal di tangannya, dan melompat langsung dari bukit setinggi lebih dari 100 meter,
Chief pada saat sosoknya jatuh, bayangan hitam yang mematahkan. Kecepatan suara bisa melewatinya. Ledakan, bukit kecil ini langsung diselimuti awan jamur kecil, dan seluruh bukit itu hancur berkeping-keping. Api menderu-deru, dan batu serta puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan terbang ke bawah. Tubuh pria berambut coklat itu jatuh di udara, namun wajahnya tidak panik sama sekali. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap kali Anda melangkah, awan kerucut suara putih akan meledak di bawah kaki Anda, dan suara dentuman sonik akan terdengar. Kekuatan mundur yang kuat ini, yang keluar dari udara tipis, tidak hanya sepenuhnya mengimbangi gravitasi jatuhnya, tetapi bahkan mendukungnya untuk memanjat. Ini seperti roket yang melonjak di tempat. Pria berambut coklat itu melangkah ke udara selangkah demi selangkah, hingga dia berjalan ke bukit seberang dan mendarat dengan mantap di atas batu. Oke, aku punya sedikit keterampilan, seperti yang diharapkan dari target. Harga. Pria berambut coklat itu menatap ke puncak gunung tempat api berkobar di depannya, dan ada cahaya ganas yang berkilat di matanya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di hatinya dan berbalik dengan cepat. Detik berikutnya, pupil matanya menyusut, dan senyum kejam muncul di wajahnya. Saya melihat seorang pemuda berseragam militer menginjak kehampaan dan berjalan ke arahnya dengan cepat selangkah demi selangkah. Seperti yang baru saja dia lakukan. Tapi itu berbeda dengan cara roketnya melonjak dan meledak saat melangkah ke udara. Pemuda berseragam militer berjalan tanpa sedikit pun kembang api, menunjukkan rasa santai seperti makan dan minum. Pria berambut coklat mau tidak mau memikirkan deskripsi dalam novel Kerajaan Naga yang biasa dia baca. Gambar abadi berjalan di atas angin. Guru rohani. Mata pria berambut coklat itu berkilat, dan senyum di wajahnya menjadi lebih lebar, dan dia berkata, "Tidak heran, ini sangat menarik." Pemuda berseragam militer berhenti puluhan meter dari pria berambut coklat. Dia bertubuh kekar, tanpa topi militer, memperlihatkan rambut hitamnya yang proporsional. Penampilannya sangat tampan, temperamennya dingin dan halus, dan tatapan tenangnya tertuju pada pria berambut coklat itu, seperti pisau panjang senjata dingin berwarna emas pucat yang dipegang di tangan kanannya. Tajam, menawan. Kamu datang tepat pada waktunya. Pria berambut coklat itu tersenyum dan berkata kepada pemuda berseragam militer di depannya, "Aku sedang memikirkan cara masuk dan membunuhmu. Tapi aku tidak menyangka kamu akan lari sendiri." Pria berambut coklat itu menggeliat. Perawakannya sudah tinggi, dan setelah aktivitas fisik dibuka, otot-otot di tubuhnya tampak meregang. Seluruh orang membengkak sedikit, dan tubuh yang kuat mengeluarkan suara seperti Mesya yang berat mulai. Kau mengingatkanku pada orang-orang berseragam militer yang kutemui. Terakhir kali aku datang ke negeri naga. Mereka sama sepertimu, cantik, muda, heroik, dan pria berambut coklat itu berbicara bahasa Mandarin Longguo yang keras. Kepala, matanya menunjukkan cahaya yang kejam dan ganas, dan nadanya dingin, selembut dan rapuh seperti batang rumput segar. Perasaan merobeknya benar-benar memabukkan. Pria berambut coklat itu menyeringai, menampakkan gigi seputih Tyrannosaurus. Lupa menyebutkan, aku adalah Dark Demon Society. Pada saat ini, berdiri di hadapannya, pemuda tampan yang diam-diam mengawasinya berkata, "Apakah kamu sudah selesai?" Pria berambut coklat itu terkejut. Kemudian dia melihat pihak lain melihat ke arloji di tangannya. Menggelengkan kepalanya dan berkata, 1 menit 20 detik, kata-kata terakhirmu cukup panjang. Pria berambut coklat itu mengangkat alisnya, wajahnya langsung beringas. Nak, aku tidak akan membiarkanmu mengucapkan kata-kata terakhirmu. Sebelum laki-laki berambut coklat itu sempat selesai berbicara, tiba-tiba, hatinya seakan terkepal erat oleh sepasang tangan besar tak kasat mata. Rasa krisis mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menembus otaknya seperti anak panah, dan bagian tengah alisnya berkedut. Dengan liar, muridnya berkontraksi, terlambat untuk merespons. Hampir secara tidak sadar, otot-otot di seluruh tubuh berguling-guling seperti gelombang. Potongan sisik seperti hitam berkembang biak dari bawah, sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Kemudian, sedikit suara angin, gelombang hitam dari otot yang terlipat mandek, dan sosok pria berambut coklat itu membeku, terhenti selama 1 atau 2 detik.
Seluruh tubuhnya terbagi menjadi dua bagian dengan benturan dan bau. Darah hitam jatuh bersama dengan organ terbanting ke tanah. Benda di tubuh pria berambut coklat yang belum sempat membuka segelnya. Sebuah celah baru saja diangkat dari kotak, dan semuanya dicabik-cabik. Bersama dengan kotak yang disegel di luar, sosok Lu Sheng menghilang seperti gelembung di bawah sinar matahari. Lu Sheng lainnya muncul beberapa meter di belakang pria berambut coklat. Itu, Lu Sheng melihat ke bawah pada pisau roda bagian dalam di tangannya, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya ilahi keemasan yang redup. Dia mengibaskan darah kecil yang ternoda pada pisau roda bagian dalam. Sesuka hati, menunjukkan sedikit kepuasan di wajahnya. Dalam benaknya, 7 sel abadi memancarkan kecemerlangan ilahi. Itu melahirkan darah yang semegah lautan. Pisau roda dalam tingkat 8, 7 sel abadi, ditambah teknik pisau. 4 tingkat, cara membunuh. Lu Sheng menoleh untuk melihat tubuh rusak pria berambut coklat itu, dan berbisik pada dirinya sendiri, jika aku harus melawanmu bolak-balik beberapa kali, maka aku harus mati. Apa 10 dewa iblis teratas dari Black Demon Society? Lu Sheng hanya tahu bahwa dia sangat kuat. Cukup kuat untuk membunuh lawan dalam satu serangan. Cukup, dia baru saja mengatakan dia. Lu Sheng memikirkannya, tetapi dia tidak ingat dengan jelas, jadi dia menyerah begitu saja. Dia melompat keluar dari puncak bukit dalam sekejap dan mengejar ke arah kereta berkecepatan tinggi di depannya. Lu Sheng menyeret afterimages di udara, dan dengan cepat mendekati lokasi. Kereta api berkecepatan tinggi. Aku semakin keluar dari kategori orang normal, bahkan prajurit biasa. Lu Sheng menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyebarkan tangga tak terlihat di udara, membiarkan kecepatan gerakannya terungkap sepenuhnya. Seperti cahaya dan bayangan, sekte biasa tidak bisa melakukannya seperti saya akan memainkan Gao Wu menjadi fantasi. Lu Sheng menghela nafas dalam hatinya, saat dia mengejar rel berkecepatan tinggi. Dia menatap jalan di depan. Ada pegunungan yang panjang dan dataran yang luas. Matahari perlahan tenggelam menuju cakrawala pegunungan yang jauh. Malam akan datang. Dari kota Shirakawa ke provinsi Kyoto, jalur kereta api berkecepatan tinggi ini memiliki total lebih dari 8.000 km. 8.000 mil untuk berlari. Lian Su, aku cukup tulus untuk membunuhmu. Petik 2, 325. Sebelum matahari terbit, kita akan kembali dengan kepala 2. Aku juga tidak tahu. Pramugari cantik itu berdiri dengan bingung di kompartemen gerbong. Menghadapi pertanyaan dari sekelompok tentara dan perwira, dan hendak menangis. Kepala itu membuka pintu dan melompat keluar. Apakah kamu bercanda? Seorang petugas dingin yang berdiri di depannya mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, ini adalah rel berkecepatan tinggi, bukan bus. Kamu bisa turun jika kamu mau. Dompet di sebelahnya juga menghibur. Ya, Xiaoni, apakah kamu salah membacanya? Pramugari cantik itu membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Matanya tiba-tiba memerah. Saat ini, pintu kereta di sebelah beberapa orang tiba-tiba terbuka. Sosok tinggi dan tegak berjalan gelombang masuk. Dia datang begitu alami. Buka pintunya, masuk, tutup pintunya lagi. Jika bukan karena tanah yang sedikit bergoyang di bawah kaki kereta, orang-orang yang berkumpul di gerbong hampir berpikir bahwa mereka tidak berada di kereta berkecepatan tinggi, tetapi di kantor-kantor di tanah datar. Semua orang terkejut. Kemudian beberapa tentara dan perwira menanggapi dan memberi hormat kepada Lu Sheng. Saya telah melihat kepala. Lu Sheng mengangguk, matanya tertuju pada pramugari cantik bermata merah dan membuat Baba sedih, dan tersenyum. Mengapa kamu mempermalukan seorang gadis kecil? Ini salahku karena tidak menyapamu. Petik 2. Ketua, petugas yang baru saja menyuruh pramugari tersipu malu dan langsung meminta maaf kepada pramugari cantik itu. Setelah beberapa perintah sederhana, Lu Sheng berjalan kembali ke kereta. Setelah dia pergi, para pramugari dan petugas itu menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Lihat punggungnya, ini seperti menonton dewa yang hidup. Guo Aiying duduk di meja komputer dan kembali ke keadaan semula. Setelah Lu Sheng pergi, dia terus mengingat adegan serangan misil tadi. Bertatap muka dengannya, dia baru sekarang tahu betapa berbahayanya misi ini sebenarnya. Bahkan bisa dibilang, ajaib. Guo Aiying tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaannya saat ini. Dia
Hanya merasa pikirannya berantakan dan pikirannya campur aduk. Tepuk, langkah kaki yang tajam terdengar di ujung gerbong. Guo Aiying kembali sadar dan melihat Lu Sheng berjalan ke arahnya perlahan. Dia segera bangun dan memberi hormat. Ketua, Lu Sheng mengangguk ringan, berjalan ke arahnya, dan meletakkan pisau. Roda bagian dalam di tangannya di atas meja. Kelopak mata Guo Aiying melompat dengan ganas beberapa kali ketika dia melihat pisau panjang dengan emas pucat di sekujur tubuh dan bekas darah di bilahnya. Dia ingat apa yang dikatakan Lu Shenglin padanya sebelum dia pergi. Kamu tunggu di sini, aku akan melakukan sesuatu, aku akan kembali sebentar. Lagi, nada suaranya biasa saja, seperti yang dikatakan ayahnya ketika dia mengantarnya ke stasiun ketika dia di sekolah. Kamu tunggu di sini, aku akan membeli jeruk, dan aku akan kembali sebentar. Lagi, perbedaannya adalah ayah Guo Aiying pergi membeli jeruk untuknya, dan Lu Sheng pergi ke Guo Aiying tidak berani berpikir lebih jauh. Kamu bisa mengirimiku koordinat markas militer setempat dan meminta mereka mengirim seseorang ke sana. Lu Sheng melaporkan koordinat dan memberi perintah kepada Guo Aiying. Ya, Guo Aiying merasa segar, dan dia segera mendapatkan ini setelah masuk ke gerbong. Oke Chief, apa langkah selanjutnya? Guo Aiying menatap Lu Sheng dengan mata membara, dengan sikap serius. Langkah berikutnya, tidak ada langkah selanjutnya. Lu Sheng menggelengkan kepalanya dan menepuk bahu Guo Aiying. Kamu istirahat yang baik, dan aku akan memberitahumu nanti jika kamu membutuhkannya. Baiklah. Guo Aiying merasa bahwa dia sudah kenyang tetapi tertinju di udara. Lu Sheng mengabaikannya, duduk di kursi lamanya dan meminta pramugari untuk menuangkan secangkir teh untuknya. Yang menuangkan teh kebetulan adalah pramugari cantik yang baru saja hampir menangis oleh beruang itu. Gadis kecil berusia 20-an ini diam-diam terus menatap Lu Sheng ketika dia menuangkan teh, matanya penuh warna cerah. Lu Sheng Chong tersenyum lembut padanya, dan menatap pihak lain dengan wajah memerah dan pergi dengan cepat. Saya pikir itu sangat menarik, tetapi tiba-tiba saya memikirkan Dong Qingsui. Dan dengan cepat menenangkan pikiran saya. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat membantu mengirim pesan ke Dong Qingsui, dan Dong Qingsui menjawab dalam hitungan detik. Diperkirakan dia telah menunggu kabar darinya. Saya telah menerima paman, bibi dan saudara perempuan saya, semuanya baik-baik saja, bagaimana kabarmu? Lu Sheng merasa sedikit lega, berpikir sejenak dan menjawab, minum teh dan membaca koran, tidak terjadi apa-apa, dan saya akan segera tiba di Kyoto. Itu bagus. Setelah mengobrol singkat dengan Dong Qingsui, Lu Sheng meletakkan ponselnya. Dia mengeluarkan sebotol cairan heterosis tingkat 8 dari koper yang dibawanya, dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Sekarang Lu Sheng meminumnya sebagai minuman. Setelah kompetisi di wilayah militer timur, Departemen Militer memberinya 10 juta perbuatan baik lagi. Lu Sheng menukar semuanya menjadi cairan sumsum berbeda tingkat 8. Dia memperkirakan bahwa, dengan efek jembatan ganda langit dan bumi, setelah meminum semua cairan sumsum yang berbeda ini, jumlah sel abadi secara konservatif dapat diperkirakan lebih dari 10. Sekarang saatnya untuk fokus pada kekuatan mental. Lu Sheng mengulurkan tangan dan mengetuk pelipisnya, matanya sedikit berkedip. Kejadian Liansu ini membuatnya sangat menyadari kekuatan-kekuatan spiritual. Penggunaannya terlalu luas, dan sarananya jauh lebih banyak daripada pembangkit tenaga seni bela diri murni. Jika saya tidak memiliki kekuatan mental tingkat 8 ini, saya tidak bisa seperti dewa tua ini yang duduk di mobil memancing di tanah. Petik 2. Lu Sheng berpikir dan menutup matanya. Setelah mendapatkan Crystal View Ideas, Amethyst Humanoid Chapter, dia tidak menggunakan terlalu banyak energi untuk itu. Kurang dari 1/5 telah dikonversi untuk waktu yang lama. Tentu saja, ada juga alasan mengapa konstruksi humanoid ametis menjadi lebih sulit. Ambil saja kesempatan sekarang untuk memikirkan tentang kekuatan mental. Saya ingat bahwa sebelum master dari Crystal View Ideas, ada juga keterampilan mental yang disebut simulasi kehendak yang belum pernah saya pelajari. Saya selalu merasa itu bisa memberi saya kejutan yang berbeda. Dentur, pemuda berkulit gelap itu dengan cepat mengetik di keyboard dengan tangannya, dan matanya tertuju pada layar komputer. Tiba-tiba, matanya melebar, dan tangisan aneh keluar dari mulutnya.
Wok, wanita berambut merah yang duduk di belakangnya berhenti makan sebentar. Mengangkat kepalanya dan bertanya, ada apa? Pria muda berkulit hitam itu berkata dengan gemetar, fluktuasi sinyal. Kehidupan Tuan Baimeng benar-benar menghilang. Apa? Wanita berambut merah itu dengan cepat membuang camilan di tangannya. Dan bergegas ke komputer seperti embusan angin. Dengan ekspresi serius, dia menatap layar komputer sebentar, matanya menunjukkan sedikit emosi. Tapi dia dengan cepat tenang dan menjatuhkan kalimat, terus pantau. Kemudian minggir dan sambungkan ke nomor tertentu. Bai Meng sudah mati. Saya tidak tahu prosesnya, kami akan mencoba. Mendapatkan pemantauan satelit kerajaan naga, dan ada hasilnya. Bagaimanapun, perhatikan dirimu sendiri. Kali ini tujuannya tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Setelah wanita berambut merah itu selesai berbicara, tawa datang dari seberang. Tolong, jangan bandingkan kami dengan si bodoh Baimon itu. Orang itu, yang membuat keributan besar di kerajaan naga sebelumnya. Mungkin masuk dalam daftar perhatian orang. Itu normal untuk dicekik sampai mati setelah angkus seperti itu. Yakinlah, suara di ujung telepon berhenti sejenak, lalu berkata, kami akan kembali. Dengan kepala target sebelum matahari terbit besok pagi. Ini baik, wanita berambut merah menutup telepon. Tanpa berkata apa-apa, dia terus berjalan ke meja tempat dia duduk. Sebelumnya, mengambil makanan yang sama di atas meja, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Tampaknya ada jurang maut yang tersembunyi di tubuh mungilnya. Tidak peduli berapa banyak benda yang terisi di dalamnya. Tidak dapat diisi. Ada pesanan datang. Di wilayah militer di Provinsi Timur, seorang perwira yang duduk di depan komputer tiba-tiba berdiri dan segera melapor di belakangnya. Para perwira dan jenderal yang telah lama menunggu di markas menjadi segar. Dan ekspresi mereka menjadi serius. Mereka telah menunggu di sini sejak mereka diperintahkan untuk bekerja. Sama sepenuhnya di pagi hari dengan seorang tokoh besar di wilayah militer Timur. Pergi ke toilet pun bergantian, karena takut ketinggalan instruksi. Lagi pula, ini adalah misi militer tingkat SES yang belum pernah terjadi sebelumnya. Panglima tertinggi wilayah militer, seorang pria parubaya dan kuat dengan wajah berkarakter nasional, yang tidak pemarah dan sombong, membaca dengan cermat perintah di tangannya, dan dengan cepat memerintahkan. Biarkan elit khusus tim Langya dan Blades Edge segera pergi ke titik koordinat ini. 5, 7, 8 korps lapis baja berat, siap, kapan saja. Petik 2, ya, segera, pasukan dari wilayah militer ini mulai beraksi. Kendaraan lapis baja, tank, kapal perang, dan semua jenis unit elit. Kedua tim elit khusus yang kuat dan kokoh menaiki helikopter dan bergegas menuju titik koordinat target. Sebagai eksistensi paling elit di wilayah militer, masing-masing anggota dari kedua regu tersebut memiliki kekuatan seni bela diri di atas level kelima. Umumnya 6. Tim ini dipimpin oleh dua kuasi Grandmaster yang kuat. Kedua Kapten Swordsman bertemu di helikopter, duduk berhadap-hadapan. Mengobrol santai. Dengan gerakan sebesar itu, tahukah kamu apa misi ini? Kapten Langya melihat pemandangan skala di mana hampir seluruh wilayah militer dikirim ke bawah, dan mau tidak mau berbicara. Kapten tim pedang merendahkan suaranya dan berkata, tampaknya terkait dengan organisasi teroris internasional. Apa namanya? Black Demon Society, hampir seperti namanya. Masyarakat Iblis Hitam. Wajah Kapten Wolfgang berubah, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Apakah kamu yakin itu Black Demon Society? Ya, ada apa? Kapten Blade melihat ekspresi serius di wajah lawannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kapten Wolfgang tersenyum pahit, jika itu benar-benar terkait dengan Black Demon Society, maka misi ini sangat berbahaya. Apa artinya? Kamu lupa? Aku dipindahkan dari daerah militer selatan, Sel. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.